ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dapat menyempatkan diri untuk talibul ilmi, yang mana ini merupakan salah satu nikmat yang luar biasa ya, nikmat yang mungkin tidak mungkin terjadi kedua kalinya dalam hidup kita. Bahkan 1 menit sebelum kita berdiri atau duduk di sini pun tidak akan terulang. Dengan kata lain, waktu yang telah lalu itu tidak mungkin datang kedua kali. Di malam hari ini saya akan sedikit membacakan salah satu kitab atau kutipan-kutipan ya yang ada di dalam kitab Qimatuz Zaman karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Qimatuz Zaman sendiri, Qimatuz Zaman indal ulama ya, Qimatuz Zaman sendiri merupakan berharganya waktu indal ulama, bagi para ulama. Di kitab ini muallif atau pengarang banyak sekali ya menukil atau menceritakan sejarah para ulama, bagaimana mereka semangat dalam thalibul ilmi, semangat dalam mencari ilmu bagaimanapun keadaannya dengan fasilitas seadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menggambarkan, sudah sedikit menunjukkan tentang berharganya waktu. Simkuring tipayun saya ya, dulu waktu almarhum kakek saya masih sering sakit, masih hidup dulu almarhum, jam 2 malam beliau kumat atau penyakitnya biasa ya, jantungnya itu berdebar dan sebagainya. Saya beserta orang tua langsung ke rumah dan melihat sedikit ucapan dari beliau tapi sangat berkesan. Beliau sambil terengah-engah bicara seperti ini. Asa cikeneh digandongku pun biang teh, pas bentak teh geus kolot ningan. Apa yang kita dapat dari salah satu ucapan ini? Dengan kata lain, tidak terasa umur itu sudah menggerogoti tubuh ini, tidak terasa 1-2 tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun kita hidup di dunia ini. Maka sangat relevan sekali dengan apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam Al-Quran sendiri, menjelaskan bentuk-bentuk isyarat tentang qimatuz zaman atau keutamaan dari waktu itu sendiri. Salah satunya wal asri, demi masa ya, wasyamsi waduhaha, wal laili idza saja, wal fajri, baik waktu fajar, wasubhi, wal asri, demi masa. Para ulama menjelaskan Allah Subhanahu wa taala itu tidak membuat sumpah terhadap sesuatu kecuali sesuatu itu tuh punya nilai tertentu. Kalau kita perhatikan wal asri, demi masa, Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman demikian saja. Ada hal penting dengan al asru, al fajru, al lailu, mengisyaratkan bahwa ada nilai terpenting, yaitu waktu itu sendiri. Jadi ayat-ayat ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah terhadap sesuatu kecuali sesuatu itu mempunyai nilai tertentu. Maka dalam wal asri wal fajri wasyamsi waduhaha wadduha ya, semuanya ini
garis besarnya tentang waktu. Maka Al-Qur'an menjelaskan bahwa waktu itu ada nilai tersendiri bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua tentang waktu menurut al-hadis. Bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pentingnya waktu. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ni'matani, dua kenikmatan, maghbunun fiha katsirun minan nas, banyak sekali para manusia atau karangan manusia itu yang tertipu oleh dua kenikmatan ini. As-sihhatu wal faraghu. Yang pertama as-sihhah, sehat, wal faraghu, waktu luang. Para ulama menjelaskan kata ni'mah, ni'matani, dua kenikmatan. Lantas apa yang dimaksud dengan kenikmatan itu? Maka para ulama, qala ba'dul ulama, para ulama atau sebagian ulama menjelaskan kata nikmat itu sendiri, an-ni'matu ma yatana'amu bihil insan wa yastaladzuhu. Nikmat ialah di mana seseorang itu merasa enak, merasa lezat dengan hal itu. Jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita rasa itu enak bagi diri kita, itu kenikmatan secara umum. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita nikmat dan tidak terhitung nikmatnya. Yang paling gampang nikmat sehat, nikmat waktu luang sehingga kita dapat talibul ilmi di masjid malam hari ini, salah satunya. Nikmat iman, nikmat Islam, semuanya kenikmatan. Ada kata maghbunun, sering para asatidz menjelaskan maghbunun ini tertipu ya. Kan tetapi asal kata al-ghabnu itu bukan tipu menipu, bukan. Wal ghabnu an yashtariya bi ad'afi thaman au yabi'a biduni thamanil mithli. Al-ghabnu itu ialah di mana seseorang membeli barang dengan harga yang berkali-kali lipat. Misal harga cengek teh 5.000 misalkan saparapat, ieu mah meserna teh 25.000 saparapatah, nu kitu teh disebutna teh al-ghabnu, bodoh. Au yabi'a biduni thamanil mithlih, atau membeli bukan dengan harga yang sama, nya eta-eta keneh sama-sama saja. Jadi al-ghabnu itu seperti orang yang bodoh, membeli sesuatu lebih mahal dari biasanya. Jadi dengan kata lain, Rasulullah SAW menggambarkan dalam hadis ini, ketika seseorang tidak mempergunakan hartanya dengan baik, merugi, maka orang itu maghbunun. Akan tetapi di sini kita harus perhatikan apa ra'sul mal atau modalnya. Jadi gini, kan Rasulullah SAW mengibaratkan kita sebagai seorang pembeli atau penjual ya, yang merugi. Kita dikasih modal 10.000,
tetapi bukan malah jadi untung, malah jadi rugi. Di sini Allah Subhanahu wa taala dan Rasul memberikan apa kepada kita, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan modal apa bagi kita sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bicara orang itu rugi dan bodoh ketika melakukan hal demikian. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita modal yang terpenting, yaitu kesehatan dan waktu luang. Ketika seseorang tidak mempergunakan kesehatan dan waktu luang ini kepada hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka orang itu bodoh. Misalkan gini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita misal 10 juta, tetapi kita pergunakan 10 juta itu hanya dibuang kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita buang saja ke tong sampah. Mungkin ada orang seperti itu, atau seseorang diberikan modal berlian, bukan dipakai tijarah atau dilipat gandakan, tetapi dijadikan atau hanya dibuang ke tempat sampah. Ada nggak seperti itu? Ada. Kesehatan kita, waktu kita tidak ternilai harganya. Bahkan Imam Al-Ghazali berkata dalam Bidayatul Hidayah, fakullu nafasin, dan setiap nafas, min anfasika, dari nafas-nafasmu, jauharun, permata berlian yang sangat-sangat berharga, la qimatalah, yang tidak ada harganya, maksudnya sangat-sangat berharga, tidak bisa dibandingkan dengan harga tertentu. Nafas kita, idz la badalalahu, di mana nafas kita itu tidak ada penggantinya. Fa idza fata fala audata lahu, maka jika terlewat, fala audata lahu, atau jika luput, maka tidak ada kembali. Terus salah satu ulama berkata, Al-Arif Ibnu Al-Atta ya, berkata dalam kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdzibin Nufus, katanya, la tunfiq, janganlah kalian infakkan, anfasaka, nafas-nafasmu, setiap hembusan kita, fi ghairi ta'atillah, bukan pada ketaatan kepada Allah. Fal anfasu, maka nafas-nafas itu jawahir, permata yang sangat tak terhingga. Wahal ra'aita, ini yang paling aneh, apakah kamu pernah melihat ahadan, seseorang, yarmi jauharatan, di mana dia melemparkan permata atau berlian, ala mazbalah, kepada tong sampah? Ada enggak? Kalau ada, sangat-sangat bodoh. Berarti harus kita ketahui nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Waktu luang, sehat, dapat thalibul ilmi, waktu aja. Umur kita merupakan nikmat yang paling berharga bagi kita. Kalau kenikmatan itu dicabut, sudah tidak ada di dunia ini, maka nikmat yang paling besar, salah satu dari nikmat yang paling besar ialah nikmat waktu, nikmat umur. Maka kalau umur kita, permata ini, kita gunakan dalam kemaksiatan, dengan kata lain, permata ini kita buang dengan percuma. Kalau kita gunakan umur kita, permata ini, modal yang Allah Subhanahu wa taala kepada kita berikan, dipakai dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang namanya untung berkali-kali lipat. Permata jadi ibadah, waktu kita, umur kita jadi ibadah, maka baik asalnya, keluarnya pun baik. Bayangkan
orang yang sudah berpuluh-puluh tahun menjalani hidup ini tetapi tidak berbuah kebaikan, tidak berbuah nilai ibadah, maka dengan kata lain orang itu berpuluh-puluh tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dibuang dengan sia-sia. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maghbunun fiha katsirun minan nas, kebanyakan orang itu tertipu, bodoh dalam mempergunakannya dalam dua kenikmatan. Apa? As-sihhatu wal faragh, sehat dan waktu luang. Ngerinya. Bahkan Al-Imam Ibnu Al-Jauzi menerangkan berkenaan dengan hadis ini. Qad yakunul insanu sahihan wa la yakunu mutafarrigan. Orang itu tidak mungkin terlepas dari dua hal ini. Kadang-kadang seseorang itu sehat tetapi tidak punya waktu luang dalam beribadah. Waktunya itu habis di rumah sakit. Mau sholat terbatas, mau sholat malam terbatas, mau datang ke masjid sholat berjamaah terbatas. Kenapa? Karena tidak sehat. Dengan kata ini dicoba dengan atau diuji dengan sakit. Jadi kadang-kadang seorang itu sehat tetapi tidak ada punya waktu luang, sibuk. Atau kadang-kadang seperti sebaliknya, kadang-kadang dia itu sehat tetapi tidak punya waktu untuk thalibul ilmi, sibuk dengan pekerjaannya. Bayangkan ada orang yang jadwal dari subuh ketemu lagi malam langsung tidur, atau subuh ketemu subuh tetapi tidak ada waktu ibadah. Susah meluangkan waktu untuk sholat, hanya sekedar sholat berjamaah di Masjid Baitur Rahman, susah. Kenapa? Lisyaghlihi bil ma'ashi. Kadang-kadang orang itu sehat tetapi tidak punya waktu luang, lisyaghlihi bil ma'ashi, karena sibuk mencari nafkah. Ada enggak? Banyak sekali. Banyak tersibukkan oleh kesibukan duniawi. Kata Ibnu Jauzi, wa qad yakunu mustaghniyan, dan kadang-kadang ada orang tercukupi ma'isyah kehidupannya, wala yakunu sahihan, tetapi gering we jeung gering. Boga harta ti ditu ti dieu, boga gunung ieu, wah berapa hektar, tetapi dicoba sakit we jeung sakit. Mending keneh beunghar sehat daripada beunghar geringan nya. Fa idza ijtama'a, dan jika duanya berkumpul, maksudnya sehat dan waktu luang. Ini dicoba nih. Fa ghalaba 'alaihil kasalu, maka malas itu mendominasi, atau malas itu justru hinggap di dirinya. Cicing we jeung cicing, malas, horeang. Anit ta'ah, malas terhadap ketaatan. Ketika dengar adzan keh heula gitu. Salat malam keh deket ka subuh, aya salat malam jam 2, tidur heula subuhna kaberangan. Fahuwal maghbun, kata Ibnu Jauzi, maka orang itu orang yang tertipu, sangat-sangat bodoh. Orang-orang yang diberi modal oleh Allah waktu luang, kesehatan, tetapi dipergunakan bukan pada tempatnya. Maka ketika idza ijtama'a, dua-duanya ada terus tidak dipergunakan atau malas-malasan dalam ketaatan, maka kata Ibnu Jauzi, maghbun itu tuh orang yang bodoh, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala modal yang luar biasa, waktu, kesehatan, tetapi tidak dipergunakan dalam ketaatan. Maghbun, bodoh. Wa tamamu dzalik, dan yang sempurna, anna dunya, sesungguhnya dunia itu mazra'atul akhirah. Dunia itu katanya ladang bagi kehidupan akhirat nanti. Wa fiha, dan di dalam dunia itu at-tijarah,
ada jual beli dagang-dagangan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan modal, pek tijarah, pek tah dagang, pek tah gunakeun modal eta di dunia. Kalau jadi ketaatan, kamu telah berhasil, kamu telah untung. Kalau jadi dosa bahkan maksiat, maghbun, bodoh. Wa fiha tijarah allati yadhharu ribuha, dan di dunia itu ada jual beli tijarah yang muncul keuntungannya bukan di dunia, fil akhirah, kata Ibnu Jauzi, di akhirat. Famanista'mala, maka barang siapa yang mempergunakan faraghahu, waktu luangnya, wasihhatuhu, dan sehatnya, fi taatillah, dalam ketaatan kepada Allah, fahuwal maghbut, maka dialah orang yang bahagia. Yang beruntung itu orang yang seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita modal, kesehatan, nikmat jasmani, sehat ya, waktu luang digunakan kepada taatan, maka orang itu orang yang bahagia. Yadhharu ribuha fil akhirah, yang keuntungannya itu ada dan nampak nanti di akhirat. Famanista'malahuma, dan barang siapa yang mempergunakan sehat dan waktu luangnya fi ma'siyatillah, dalam kemaksiatan kepada Allah, fahuwal maghbun, maka orang itu adalah yang bodoh pisan gitu. Kata ana, bodohnya itu bodoh kuadrat gitu. Bodoh eta teh teu apal nikmat, jeung bodoh nikmat eta dipergunakeun kana maksiat, maka disebutnya oge bodoh kuadrat. Li'annal faragh, maka dijelaskan Ibnu Jauzi kenapa harus kita perhatikan. Li'annal faragh, karena waktu luang itu yaqubuhu syughlu, setelah waktu luang itu ada kesibukan. Mungkin kita sekarang ada waktu luang, besok lusa ada sibuk. Wasihhatu ya'qubuhas saqam, dan setelah kesehatan itu akan datang sakit. Ada orang mah tara gering sehat we ya ngajak-jak nih. Kata Imam Al-Jauzi, walau lam yakun, kalaupun dia tidak sakit, illal haramu lakafa, kalaupun dia tidak sakit, cukuplah waktu senja, cukuplah waktu tua itu menjadi hal demikian. Maksudnya lamun tegering cukup tahwis, cukup taripuh kaditu teh. Dengan kata lain, terbatas sehat, ketika sakit terbatas aktivitas kita, maka ketika tua datang terbatas juga aktivitas kita. Maka perhatikan ya umur kita, perhatikan umur kita. Tiada bukan, tidak lain dan tidak bukan kita hidup di dunia ini, kata bahasa Sundanya itu, ngan meakeun sesa ngarenghap, ngan meakeun sesa ngarenghap, beak we sesa ngarenghap, ngeusan, di end, tamat. Jadi pergunakan waktu kita, waktu muda kita. Sad atuda tolibul ilmi entos sepuh kieu mah sesah. Terlambat tolibul ilmi nais. Teu aya waktos terlambat. Kapan? Nalika aya sesa ngarenghap keneh mah eueuh. Tidak ada kata terlambat masih kalau masih dijatahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu umur, enggak ada. Dengan kata lain, masih ada jatah umur. Justru sebaliknya, sudah tahu kita itu di injury time misal, bukan berarti bermalas-malasan dalam thalibul ilmi. Atuda geus kolot mah, atuda. Justru kudu nama leuwih tinu pemuda.
tos injury time. Tidak ada waktu terlambat. Akan tetapi nu pemuda ianya nu dari masih santri teu aya jaminan khusus isuk pageto saha nu meninggal buah nu ngora heula nya terus nu sepuh atanapi nu sepuh hirup terus nu ngora maot ti heula. Teu aya jaminan, teu aya jaminan. Pan aya carita aki-aki keur ngarokok datang we incuna. Nah ari aki teu mikir cenah. Pan geus kolot aki teh. Resep ngarokok paru-paru kacida hideungna. Nah teu sieun maot ari aki. Ari maneh cenah. Aki mah ti leuleutik ti SD tang ngarokokna oge. Sapoe oge beak sabaraha bungkus. Dugi kaki wari masih keneh hirup. Maneh mah umur ngora keneh isuk pageto cantang tu tah hirup. Jadi teu aya jaminan. Intinya pergunakan waktu kita dengan pekerjaan yang terbaik ya. Jadi sehat waktu merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang tidak ternilai harganya. Maka Imam Asy-Syafi'i berkata ya, qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, sahibtu as-sufiyyah, saya menyertai orang sufiyah. Sufi itu dari kata as-safi. As-safi itu bersih, orang yang senantiasa membersihkan dirinya, apik gitu. Falam astafid minhum, dan saya tidak mengambil faidah atau manfaat dari mereka, siwa harfaini, kecuali dua harf. Maksud dua harfan itu dua huruf itu kadang-kadang orang Arab itu menunjukkan dua huruf itu untuk jumlah atau kalimat yang panjang ya. Misalkan saya akan berkata sepatah dua patah katanya, sepatah dua patah kata derwe 2 jam gitu, lain oge sepatah dua patah kata tuh. Nah jadi kadang-kadang harf juga dimaksudkan dengan kalimat tertentu, kecuali dua huruf saja atau dua kalimat. Ahaduhuma qauluhum, salah satu dari keduanya ialah perkataan mereka, al-waqtu saifun, katanya. Waktu itu naon? Saifun, pedang. Fa in lam taqta'hu qata'aka, jika kamu tidak memotongnya, waktu itu kalau kita tidak memeranginya, qata'aka, dia memerangimu, maksudnya memotongmu. Kalau kita tidak pergunakan waktu itu sebaik mungkin, maka waktu itu sendiri yang akan menggerogoti diri kita. Wa dzakarul kalimatal ukhra, dan menyebutkan kata yang lain atau jumlah atau kalimat yang lain. Katanya nafsuka, dirimu, ishghalha bil haqq, sibukkanlah dengan kebenaran, maksudnya dalam ketaatan kepada Allah. Wa illa, dan jika waktu kita, diri kita tidak dipergunakan dalam ketaatan kepada Allah, syaghalatka bil batil, maka diri kita akan menyibukkan kita dalam kebatilan. Maka dengan kata lain, kalau kita sedang duduk, apapun aktivitasnya atau apapun pekerjaannya, mau duduk, berdiri dan sebagainya, apapun aktivitasnya, maka ada dua kemungkinan. Malaikat mencatat nilai ibadah, atau malaikat mencatat nilai maksiat. Tidak ada di antara keduanya. Mun teu maksiat pidosaeun, teu aya antara eta. Saur Imam Asy-Syafi'i menukil dari perkataan para ulama.
Maka salah satu tabi'in An Amir ibn Abdi Qais ahadit tabi'in az-zuhad, dari Amr ibnu Abdi Qais, salah satu tabi'in yang zuhud. Anna rajulan qala lahu, kata Amir ibnu Qais, seorang laki-laki bertanya kepadanya, "Kallimni, ucapkanlah kepadaku," maksudnya wasiatkan kepadaku. Faqala lahu Amir ibnu Abdi Qais, maka Amir ibnu Abdi Qais berkata atau menjawab pertanyaannya sederhana, "Amsik asyamsa, cepeng, peganglah olehmu matahari." Maksudnya apa? Kepahamnya, wasiatkanlah kepadaku, peganglah matahari. Nah, maksudnya ya teh, itu nyambung asan, korelasinya dari mana? Maksudnya, peganglah matahari olehmu, jangan sampai matahari itu bergerak. Apa maksudnya kok pegang matahari jangan sampai bergerak? Maksudnya saking berharganya waktu gitu. Saya itu menginginkan matahari itu diam, waktu itu tidak terus berjalan, sehingga saya dapat beribadah, saya dapat tazkiyatun nafs, saya dapat muhasabah diri sendiri, saya dapat beribadah kepada Allah. Maka amsikis sams, peganglah erat olehmu matahari supaya tidak terus berputar. Bukan matahari yang berputar bumi ya, supaya tidak terus berlanjut waktu ini. Maksudnya tidak mungkin kita memegang dan menghentikan waktu. Maka dari itu pergunakanlah waktumu. Jauhnya datang, "Ustad, nasihatan abi cepeng panon poe." Wah, cenah kumaha ya. Dicepeng we datang ke matahari di ditu. Matahari toko cenah tos dicepeng Ustad mataharina. Kantun Ramayana sareng Borman teh acan. Maka salah satu qaul dari tabi'in ya, qala at-tabi'i al-jalil al-Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, salah satu tabi'in Hasan al-Basri radhiyallahu anhu berkata, "Ya bena Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyamun, sesungguhnya engkau adalah hari-hari, terbentuk dari hari-hari. Fa idza dhahaba yaumun, dan jika hilang pergi satu hari, dhahaba ba'duka, maka hilanglah sebagian darimu." Jadi kita itu terbentuk dari hari demi hari, waktu demi waktu ya, jam demi jam. Ketika hilang satu hari, hilang satu jam, hilang satu minggu, satu bulan, maka hilang sebagian dari kita. Jadi intinya perhatikan hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik dari setiap dirimu. Perhatikan setiap nafas yang keluar darimu. Apakah engkau telah mempergunakannya dengan baik? Maka santri di sini berbahagialah. Kalian membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, habis waktu kalian dalam membaca Al-Quran. Jangan sampai kalian membaca dan menghafalkan Al-Quran itu liyuqal alim, liyuqal hafidh, supaya dikatakan hafidh. Jangan. Sangat-sangat dan sungguh rendah cita-cita ini. Dan jangan targetan gitu benar-benar mungkin orang-orang paling mungkin, itu merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala, bonus. Kalaupun santri Baitur Rahman diazamkan mau beres 30 juz, kalau belum beres 30 juz enggak keluar dari Baitur Rahman, hebatlah.
waktunya dipergunakan, waktu mudanya. Bahkan misalkan nuwieun ka bapak-bapak beresna teh 10 tahun, bayangkan 10 tahun dipake ngafalkeun Quran. Kadang-kadang orang lain tidak ada niat atau tidak diberi kenikmatan itu. Para santri Baitur Rahman di sini Allah Subhanahu wa taala yang memilih kalian. Pernah dibayangkan kenapa antum datang ke sini dan antum yang daftar ke sini, antum yang ngafal Quran itu kenapa gitu? Kenapa enggak teman antum? Kenapa enggak tetangga antum? Kenapa antum bisa orang lain tidak bisa? Sejatinya Allah lah yang telah memilih antum untuk menghafal Al-Quran. Kalaupun tidak mungkin, belum mungkin, ya enggak ada ruginya. 10 tahun teu hafal-hafal tapi tuluy we ngapalkeun, nepikeun ka akhir hayatna. Sapoeun isukan rek maot karek beres 30 juz, bayangkeun tah. Saumur hirupna pake terus berjuang ngafalkeun Quran, Masya Allah. Bahkan orang yang telah mutkin damelna kerjanya apa? Orang yang telah hafid asga naon damelna maca Quran deui. Nah geus beres 30 juz eureun maca Quran. Justru titah merojah maca Quran deui. Samemeh jadi hafiz maca Quran, beres 30 juz oge maca Quran. Naon bedana? Tetapi mungkin dan beres itu merupakan kenikmatan juga yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada sembarang orang, tidak diberikan kepada orang biasa. Perlu hal khusus ya. Allah Subhanahu wa taala memilih kita dalam thalibul ilmi umumnya. Bahkan di sini mu'alif atau pengarang menukil dari banyak kitab ya, kehidupan para ulama, bagaimana kesibukan mereka dalam thalibul ilmi. Maka di sini dalam Syiarul A'lam An-Nubala dijelaskan terjemah Sufyan Ats-Tsauri, sangat-sangat terkenal ya Sufyan Ats-Tsauri, imam hadis. Qala Abdurrahman ibnu Mahdi berkata tentang siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Kunna ma'ats Tsauri, pernah kami bersama Imam Ats-Tsauri julusan, duduk di Mekah. Fawasaba wa qala an-naharu ya'malu amalahu. Siang itu beramal terhadap amalnya. Maksudnya siangnya itu habis dengan pekerjaannya. Bahkan di sini dijelaskan Ana bacakan ya salah satu yang lain, kisah yang lain. Abu Yusuf sa'ata mautihi yubahithu fi mas'alatin fiqhiyatin. Abu Yusuf di waktu meninggalnya masih membahas masalah fikih. Di waktu apa? Meninggalnya, maksudnya di detik-detik beliau meninggal. Masya Allah, kita lihat, ana bacakan ya. Qala tilmidhuhu al-Qadi Ibrahim ibnu Jarrah al-Kufi thumma Misri, salah satu muridnya berkata tentangnya, Abu Yusuf ya, maridha Abu Yusuf, Abu Yusuf sakit. Fa'ataituhu wa a'uduhu, maka saya mendatanginya dan menengoknya. Fawajadtuhu mughman alaih, maka saya mendapatinya sedang pingsan. Falamma afaqa faqala li, maka ketika dia siuman,
dia berkata kepadaku ketika siuman setelah, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ma taqulu fi mas'alatin, apa pandanganmu terhadap masalah ini? Tos pingsan terasiuman nu ditarose naon, apa menurutmu tentang masalah ini? Masya Allah. Qultu fi mithli hadhihi al-halah, maka beliau juga masih membahas muridnya, menurutku masalah ini sekian. Wala ba'sa bidzalik nadrusu la'allahu yanju bihi najin. Tidak apa-apa, semoga kita dapat mengambil faidah atau orang yang dapat dapat selamatlah dengan masalah ini. Maka membahas dalam permasalahan itu, permasalahan Romyul Jimar ya. Maka setelah berbincang dan membahas permasalahan itu, thumma qumtu min indihi, kemudian saya berdiri dari sisinya. Jadi setelah beliau pingsan, terus siuman membahas tentang fikih dengan muridnya, kemudian selesai, kemudian muridnya berdiri mau meninggalkannya, fama balagtu baba darihi, maka saya tidak sampai pintu rumahnya, hatta sami'tu surraha alaih, sampai saya mendengar, surrah itu suara yang jedag-jedug gitunya, kumanya bahasa Sundanya, suara yang berisik lah. Wa idza huwa qad mata, ternyata beliau sudah meninggal, rahmatullahi alaihi. Bayangkan para ulama saking habisnya untuk talibul ilmi. Bahkan di sini dijelaskan para ulama membagi malamnya. Anna Syafi'iyya, sesungguhnya Imam Asy-Syafi'i, kana yujazzi'ul laila, membagi malam harinya, salasata ajza, membagi menjadi 3 bagian. Ats-tsulusul awwal yaktub, 3 malam pertama beliau menulis, watsani yusalli, dan sepertiga kedua salat, watsulusu yanam, dan sepertiga malamnya dipakai untuk tidur. Nah, satu lagi terakhir, Ubayd bin Ya'ish tulaqimuhu ukhtuhu al-asya 30 sanah liyaktubal hadith. Ngeri. Ubayd bin Ya'ish, saudarinya menyuapinya, jadi saudarinya menyuapinya al-asya, makan malam, 30 sanah, 30 tahun, liyaktubal hadith, agar dia dapat menulis hadis. Di sini dijelaskan ya, dalam kisahnya dinukil, sami'tu dari Amr ibn Raja, sami'tu Ubayd bin Ya'ish yaqul, saya telah mendengar Ubayd ibn Ya'ish berkata, aqumtu 30 sanatan ma akaltu biyadi bil lail, saya menghidupkan tahun-tahunku 30 tahun ya, ma akaltu, saya tidak makan, biyadi, dengan tanganku ini, bilail, pada waktu malam hari. Kanat ukhti, dahulu saudariku, tulaqimuni, menyuapiku, wa ana aktubul hadis, di mana saya menulis hadis. Maka tidak heran lihat kitab-kitab demikian berpuluh-puluh jilid para ulama, kenapa mereka dapat
menulis begitu banyak, juhudnya sangat luar biasa. Maka ini thalibul ilmi itu membutuhkan sabarnya Nabi Ayub. Umur para anbiya yang terdahulu ya, yang begitu panjang, kalaulah tidak demikian sangat ketinggalan ya. Maka inti dari kajian kali ini, pergunakanlah modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu waktu, umur, nafas kita. Pergunakanlah sebaik mungkin. Jangan jadi nafas umur kita menjadi maksiyah, api neraka yang menunggu kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Aqulu hadza wa astaghfirullaha li wa lakum subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.